Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yuka Perdana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip-prinsip komunikasi beserta contohnya. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik, lambang, atau simbol sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Contohnya, saat saya sedang mengendarai motor, saya melihat suatu lampu lalu lintas dan menyala warna merah yang tandanya berhenti. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Misalnya, saya sedang tersenyum, maka dapat diartikan bahwa dia sedang bahagia. Tiga, komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Contohnya, saya mencubit kakak saya sendiri. Sebenarnya tidak bermaksud untuk menyakiti atau berperilaku kasar, tetapi malah sebaliknya, yaitu gemas. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam tingkat kesenggajaan. Contohnya, saya yang sedang melakukan pidato di depan teman-teman kelas merupakan bentuk komunikasi yang direncanakan dan disadari. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, dan psikologis. Contohnya, saat saya sedang bermain di warung dengan teman saya berbicara dengan bahasa sesuka saya, berbeda dengan saat di rumah kakek yang saya berperilaku, saya berubah karena sopan santun karena harus menghormati tuan rumah dan orang yang lebih tua. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi. Beserta komunikasi juga terikat oleh aturan dan tata krama. Contoh, pada waktu saya berbuat kesalahan kepada orang tua saya, lalu saya membungkukkan badan dengan maksud meminta maaf kepada orang tua saya. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik, terbagi menjadi dua, yakni sistem internal dan sistem eksternal. Contoh, kakak saya sedang melihat film yang membuatnya mengeluarkan air mata, sementara bagi saya itu adalah hal yang lebay dan menurut saya bersifat cengeng. Yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi. Contohnya, sepupu saya yang sedang melangsungkan pernikahan. Hal tersebut tercapai karena dilatar belakangi usia yang sama atau memiliki pengalaman yang sama. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Contohnya, saat saya sedang belajar bersama dengan teman saya menanyakan sesuatu materi yang saya tidak paham, lalu teman saya menjawab apa yang telah saya tanyakan. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan proses yang sinambung. Contohnya, ayah saya tidak menyukai bisnis baju karena menurutnya bisnis tersebut kurang menguntungkan. Lalu, saat melihat mama saya membuktikan bahwa bisnis tersebut menguntungkan, maka pandangan ayah terhadap bisnis baju menjadi berubah. Terus yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Prinsip ini menyadarkan bahwa kita harus berhati-hati untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Contohnya, seperti saya melihat suatu kasus teman saya yang menghujat guru dengan kata-kata yang tidak pantas, dan tidak lama kemudian teman saya dipanggil ke ruang BK untuk ditinjak lebih lanjut.
12. Komunikasi bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam artian bahwa komunikasi bukanlah penasehat untuk menyelesaikan persoalan ataupun konflik. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Contohnya, saya melihat konflik antar etnis yang disebabkan oleh ketidaksukaan pada pendatang yang menguasai ekonomi di tanah penduduk asli. Jadi sekian penjelasan saya tentang 12 prinsip-prinsip komunikasi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.